Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alfaini selaku moderator yang akan membawa kegiatan presentasi yang akan dibawa oleh kelompok D5. Yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu yang judul Kanin Atopik Dermatitis dan Food Allergy dengan dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Siswawati Putri Ningsi MSc. Baik, untuk anggota kelompok daripada D5, yang pertama ada Muhammad Syafiq Furqon Kusuma dengan NIM akhir 125, kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Alfaini dengan NIM akhir 132, kemudian Carolina Virgin Dwi Setiawati dengan NIM akhir 133, kemudian Putu Elisha Nidia Suandini dengan NIM akhir 137, kemudian Jeremy Gading Hasiolan Tambunan dengan NIM akhir 141, Eufemia Nuning Tonga dengan NIM akhir 143 dan Giasela Pia Gunawan dengan NIM akhir 146. Baik, untuk penyampaian materi akan dimulai oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Furqon dengan NIM 125. Dalam etiologi, kanin atopik dermatis merupakan peradangan kulit yang disertai kegatalan yang kronis dengan tanda gatal kebotakan, pengelupasan kulit, dan hiperkeratosis. Terdapat lesi pada mandibula, leher, aksila, inguinal, extremities, dan interdigit. Penyebabnya adalah ekoparasit, infeksi mikroba, dan alergi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berkenaan patogenesis daripada kanin atopik dermatitis. Patogenesis kanin atopik dermatitis ini sangat kompleks dan tidak sepenuhnya dijelaskan. Baik daripada faktor genetik dan lingkungan terlibat dalam perkembangan penyakit klinis. Dan reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan 4 ditunjukkan. Secara klasik, langkah pertama yang terlibat dalam perkembangan kanin atopik dermatitis ini adalah sensitivitas terhadap alergen lingkungan, misalnya tungau debu rumah yang menembus kulit. Yang kemudian ini akan menyebabkan perekrutan dan aktivasi sel inflamasi dan degranulasi sel mas melalui pengikatan ke imunoglobulin E. Kemudian pada aktivasi beberapa mediator inflamasi termasuk sitokin khususnya tipe 2 dan proinflamasi dan kemokin disekresikan yang menentukan perjalanan daripada penyakit. Dan yang terakhir ini cacat pada penghalang epidermis dikaitkan dengan penetrasi alergen yang lebih tinggi melalui kulit dan eksaserbasi respon inflamasi. Akan tetapi apabila cacat tersebut primer atau sekunder, hal ini dikatakan masih kontroversial, yang dimana faktor utama lainnya termasuk bakteri yaitu Staphylococcus pseudointermedius dan jamur. Infeksi bersama dengan faktor psikogenik dan lingkungan, misalnya kelembapan. Baru-baru ini, serangkaian artikel ulasan telah diterbitkan karena keragaman fenomena yang terlibat dalam patogenesis kanin atopik dermatitis ini, khususnya pada anjing, dan variasi presentasi klinis, yang diperlukan pendekatan terapi yang lebih rasional dan disesuaikan untuk setiap pasien. Oke, untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala dan tanda klinis. Sebelum itu, perkenalkan, saya Carolina Virgin Dewi Setiawati dengan NIM akhir 133.
Gejala yang paling sering muncul pada penyakit atopik dermatitis antara lain yang pertama itu menunjukkan gatal-gatal, kemudian menggigit-gigit dan menjilat kaki atau foot licking atau rubbing, di mana gejala pertama ini terlihat dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada gambaran klinis awal atopik dermatitis anjing dengan yang pertama itu ada pruritus, yang dimana tergantung pada alergen yang terlibat. Pruritus dapat terjadi secara musiman ataupun non-musiman. Pada awalnya, pruritus mungkin berhubungan dengan lesi kulit primer seperti eritema dan juga kadang-kadang terdapat papula dan pustula. Daerah wajah, aspek cekung daun telinga, ventrum, aksila, area inguinal, area perineum, dan ekstremitas distal paling sering terkena atopik dermatitis pada anjing. Pada tahap yang lebih kronis, terjadi lesi sekunder yang terjadi karena trauma diri, peradangan kronis, dan infeksi sekunder. Lesi kulit sekunder yang khas adalah ekskoriasi, alopecia, depigmentasi, hiperpigmentasi, pengerasan kulit, dan seborrheic. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Elisa Mudia Sambani dengan NIM PH 136. Dan diagnosis di sini, pedoman ini memberikan gambaran tentang diagnosis AD anjing yang melibatkan 3 pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Ini adalah yang pertama, mengesampingkan kondisi kulit lain dengan tanda klinis yang menyerupai atau tumpang tindih dengan AD anjing. Yang kedua, interpretasi rinci dari sejarah dan klinis mengenai kondisi tersebut. Alat baru untuk membantu interpretasi temuan ini adalah penerapan kriteria klinis yang benar dengan kriteria FIROT. Yang ketiga, penilaian reaktivitas kulit dengan interdermal testing atau IDT atau deteksi IgE dengan tes alergi spesifik IgE serologi atau ASES. Dan diagnosis banding perlu dipersempit dengan menggunakan informasi yang berasal dari riwayat dan tanda-tanda klinis, pemeriksaan fisik, tes diagnosis, dan respon pengobatan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Eufemia Nonintonga dengan NIM terakhir 143. Imunoterapi spesifik alergen adalah satu-satunya pengobatan yang dapat mengubah respon imun pasien terhadap alergen dan menginduksi remisi tanda klinis. Alergen spesifik imunoterapi berupaya meningkatkan toleransi hewan terhadap alergen lingkungan dengan menginduksi pengembangan sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10. Alergen spesifik imunoterapi terdiri dari pemberian peningkatan dosis alergen penyebab sampai dosis pemeliharaan tercapai. Alergen spesifik imunoterapi dapat diberikan melalui suntikan atau secara oral yang sama efektifnya. Efek samping jarang terjadi, namun peningkatan pruritus adalah yang paling sering dilaporkan. Sebagian besar kasus ini merespons premedikasi dengan antihistamin, tetapi beberapa memerlukan penyesuaian dosis. Tingkat keberhasilan alergen spesifik imunoterapi sekitar 66% dan beberapa pasien mungkin memerlukan terapi tambahan seperti mandi teratur, asam lemak esensial, dan antihistamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pencegahannya itu yang pertama kita bisa menjaga kesehatan kulit serta rambut anjing melalui rutin memberikan vaksinasi, memastikan anjing kita bebas kutu, menjaga nutrisi anjing tetap seimbang, menjaga kebersihan anjing, dan hindari anjing dari rasa tidak nyaman dan stres. Baik,
materi kedua ini terkait dengan kalian food alergi. Untuk teman yang bertugas, saya persilakan. Saya Giasela dari NIM akhir 146 akan menjelaskan tentang etiologi canine food allergy. Alergi makanan merupakan salah satu alergi atau hipersensitivitas paling umum yang diketahui dan memengaruhi anjing. Pada hewan peliharaan yang mengalami alergi, berpengaruh pada sistem kekebalan dan bereaksi berlebihan, serta menghasilkan antibodi terhadap zat yang biasanya dapat ditoleransi. Pada reaksi alergi terhadap makanan, antibodi diproduksi terhadap beberapa bagian makanan, biasanya protein atau karbohidrat kompleks. Karena produksi antibodi diperlukan agar alergi berkembang, alergi makanan biasanya muncul setelah kontak yang terlalu lama dengan satu merek, jenis, atau bentuk makanan. Alergen makanan yang paling umum pada anjing yaitu protein, terutama yang berasal dari susu, daging sapi, ayam, telur ayam, kedelai, dan gluten gandum. Setiap kali hewan peliharaan makan makanan yang mengandung zat ini, antibodi bereaksi dengan antigen dan timbul gejala. Namun, hampir semua bahan makanan dapat menghasilkan alergi. Salah satunya protein yang menjadi penyebab paling umum, tetapi zat dan aditif lain juga bisa bertanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alfa ini dengan NIM akhir 132 akan menjelaskan berkenaan dengan patogenesis. Jadi secara umum ini alergi makanan ini muncul ketika ada reaksi yang dapat diproduksi terhadap makanan tertentu atau bahan tambahan makanan dengan dasar imunologis yang terbukti. Terdapat dua jenis, yakni ada alergi makanan yang diperantarai oleh imunoglobulin E dan alergi makanan yang tidak diperantarai oleh imunoglobulin E. Yang pertama, yakni alergi makanan yang diperantarai oleh imunoglobulin yang E. Secara umum, diyakini bahwa alergi makanan dalam banyak kasus merupakan reaksi tipe hipersensitivitas tipe 1, yang dimana pada reaksi tipe 1 ini alergen spesifik memicu sel mas tersensitivasi imunoglobulin E yang menyebabkan pelepasan mediator farmakologisnya sehingga terjadi proses inflamasi. Kemudian yang kedua, yakni alergi makanan yang tidak diperantarai oleh imunoglobulin E, yakni anafilaksis yang dimediasi non-imunoglobulin E atau sensitivitas terhadap gluten, kemungkinan besar melibatkan reaksi imunologi tipe 3 atau 4. Yang meskipun beberapa percaya itu lebih merupakan intoleran daripada sifat imunologi. Dalam sensitivitas gluten, gliadin salah satu dari 4 protein gluten menginduksi respons sel mas yang tidak dimediasi oleh imunoglobulin E seperti pada alergi makanan yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Sensitivitas gluten ini ditunjukkan dalam satu kelompok setter muda Irlandia yang oleh karena itu pendapat bahwa gluten harus dihindari dalam semua kasus penyakit gastrointestinal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tanda klinisnya,
reaksi alergen mempengaruhi banyak sistem tubuh dan dapat menimbulkan gejala yang melibatkan kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan sistem saraf pusat. Dengan tanda-tanda dermatologis meliputi periutis, eritina, dan selanjutnya papula dermatitis, statikus sekunder, otitis eksterna, dan urtikaria. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Diagnosis. Diagnosis yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan melakukan anamnesis, kemudian dengan pemeriksaan fisik yang dapat dilihat dari gejala klinisnya, kemudian dengan melakukan tes laboratorium yang terdiri dari skin scraping, biakan bakteri atau jamur, pemeriksaan tiroid, pemeriksaan feses, dan biopsi kulit. Kemudian selanjutnya dilakukan tes alergi yang terdiri dari patch test, tes gores atau skin prick test, kemudian ada tes intradermal, dan yang terakhir ada tes radiolergosorben tes. Kemudian dengan melakukan investigasi diet yang berupa diet eliminasi dan uji makanan. Kemudian dengan melakukan tantangan diet, dan selanjutnya melakukan tes gastroskopik food sensitivity, dan kemudian dengan melakukan pengamatan endoskopi reaksi mukosa lambung setelah paparan ekstrak makanan murni. Kemudian yang terakhir dengan melakukan tes colonoscopic food sensitivity. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi. Nah, untuk obat penyembuhan terapi ini ada obat antihistamin, obat anti jamur, penghambat sel T, dan pemberian suplemen makanan. Nah, untuk obat histamin ini diberikan dipenidramin hidroklorin 2 mg per kilogram berat badan, sidrosin 2 mg per kilogram berat badan, yaitu selanjutnya obat antibakteri, cefalexin 22 mg per kilogram berat badan, ensoflorasin, erythromycin, dan asam clavulanat plus kombinasi amoxicillin. Nah, untuk yang selanjutnya obat anti jamurnya kentonazol, ada obat grisefulvin, dan amphotericin. Untuk penghambat sel T-nya diberikan siklosporin, tacrolimus, dan glukokortikoid. Nah, untuk pemberian suplemen makanannya itu diberikan diet makan seimbang dengan suplemen vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3 dan omega 6. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk pencegahan akan dijelaskan oleh saya Jeremy Gading Yolanta Menang dengan NIM 141. Yang pertama itu kita harus mempelajari penyebab alergi makanan pada anjing. Nah, biasanya ya, alergi itu merupakan respon imun terhadap bahan tertentu. Biasanya itu protein seperti sapi, ayam, gandum, dan bahan-bahan yang terbuat dari susu. Yang kedua itu kita harus mengenali gejala klinis alergi makanan. Yang paling umum ini seperti rasa gatal. Biasanya itu rasa gatal di semua area, namun biasanya berpusat pada kaki, wajah seperti moncong dan dagu, bisa juga di ketiak dan telinga. Nah, biasanya alergi makanan dapat berujung pada bercak gatal di sekitar anus. Yang ketiga, kita harus mempelajari perbedaan alergi makanan dengan intoleransi makanan. Nah, yang alergi makanan ini merupakan respon imun dan menyebabkan reaksi alergi, misalnya gatal. Sedangkan intoleransi makanan merupakan reaksi yang tidak melibatkan sistem imun. Salah satu contoh intoleransi makanan itu seperti keracunan makanan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, namun bukan merupakan reaksi alergi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Baik, demikian presentasi daripada kelompok 5, yaitu kelompok 5D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti Om. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.